同学们好，今天我们要学的是第9课，钥匙忘拔下来了。Yang akan kita bahas hari ini adalah unit 9, 钥匙忘拔下来了, kuncinya lupa dicabut. Seperti biasa, 我们要看的是课文 teks atau bacaan, 生词 kosakata, 语法 grammar atau tata bahasa, 练习题 soal latihan. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan membahas keseluruhan bab ini. 课文 teks bacaan 在我们的课本 di textbook kita halaman 133, 133 sampai 134, 134. 生词 kosakata, 语法 grammar atau tata bahasa dan soal latihan juga perlu kita kerjakan. 接下来我们要看的是生词 kosakata， 在我们的课本134到136 di textbook kita halaman 134 sampai 137. 第一，图书城。图书城 itu maksudnya mall penjualan buku atau bazar buku. Contoh kalimat, 图书城里有很多书. Di dalam mall penjualan buku ada sangat banyak buku. 图书城 mall penjualan buku. 各种各样artinya berbagai jenis atau berbagai variasi. Contoh kalimat, 他小时候就喜欢提出各种各样的问题. Masa kecilnya dia sudah suka untuk bertanya berbagai pertanyaan. 花园里开满了各种各样的花. Di dalam taman bunga bermekaran berbagai jenis bunga. 接下来兴奋 artinya sangat senang. 这次比赛他们得了第1名，很兴奋. Perlombaan kali ini atau pertandingan kali ini mereka mendapat juara 1. Mereka merasa sangat senang, excited. 书架 artinya rak buku. Contoh kalimat, 我从书架上抽出那本书. 我从书架上抽出那本书. Saya mengambil buku dari rak buku. 抽 artinya mengambil. Boleh dimaksud menjadi mencabut atau menarik. Contoh, 你把第3本书抽出来. Tolong keluarkan buku yang ketiga dari sana. 给我抽一张纸签. Tolong tarik sebuah tisu untuk saya. 挑 atau 选 artinya memilih. 挑 atau 选 artinya memilih. Contoh kalimat, 我去书店挑 atau 选了几本书. Saya pergi ke toko buku dan memilih beberapa jenis buku. Yang kedua, 他很挑食. 他很挑食 artinya dia suka pilih-pilih makanan. 挑 atau 选 artinya memilih. Selanjutnya, 除了以外 selain artinya selain. Contoh kalimat, 除了学习以外 selain belajar, 我周末还打算看电影. Saya di akhir pekan juga berencana akan menonton film. Yang kedua, 除了中国以外 selain negara Tiongkok, 我还去过新加坡和英国. Saya juga pernah pergi ke Singapura dan negara Inggris. 除了以外 artinya selain, ya, selain ini masih ada ini. 于是 artinya jadi atau kemudian atau oleh karena itu. 上课时间快到了. 于是我开始跑步去教室. Jam pelajaran sudah hampir dimulai, jadi saya berlari ke ruang kelas. Mali 想学习中文, Mali ingin belajar bahasa Mandarin. 于是他就去中国留学了. Maka dia belajar ke luar negeri, yaitu ke negara Tiongkok. Selanjutnya,
根据. Kenji artinya berdasarkan. Berdasarkan. Contoh kalimat, 根据学校的规则 berdasarkan peraturan sekolah, 学生都不可以带手机. Murid-murid tidak diperbolehkan untuk membawa handphone. 每个人都要根据他们的能力安排工作. Setiap orang harus diberikan atau dibagi pekerjaan berdasarkan kemampuannya. Selanjutnya, inxiang. Inxiang artinya rekaman suara atau gambar, audiovisual. Contoh kalimat, 我想去音像书店买光盘. Saya ingin pergi ke toko audiovisual untuk membeli VCD. Shang, xia. Nah, dulu kita belajar shang, xia atau xia shang ini artinya bawah atau atas ya. Sekarang ada arti yang baru yaitu next atau before. Xia artinya berikutnya, shang artinya sebelumnya. Contoh, 下次 artinya berikutnya, lain kali. 下个月 bulan depan, 下个星期 minggu depan. Kalau shang itu artinya sebelum ya. 上次 sebelumnya, 上个月 bulan lalu, 上个星期 minggu lalu. Selanjutnya, 学期. 学期 artinya semester ya, semester. Contoh, 上个学期 semester lalu, 这个学期 semester ini, 下个学期 semester berikutnya. 纸箱 artinya kardus atau karton. 小姐就给我们俩一人找了一个小箱子. Nona itu memberikan kami setiap orang sebuah kardus kecil. 只好. 只好 artinya terpaksa, mau tidak mau, hanya bisa ya, hanya bisa. Mama 上夜班, ibu lembur, 晚饭只好爸爸做了. Jadi ayah terpaksa membuat makan malam untuk kami. 没完成作业 karena tugas tidak selesai, 又想看电视, tetapi ingin menonton TV. 没办法, tidak ada cara yang lain. 我只好一边写作业一边看电视. Saya terpaksa sambil menulis tugas dan sambil menonton TV. 只好 terpaksa, tidak ada pilihan yang lain. Selanjutnya, 却. 却 artinya malah ya, malah. 他人在这儿, dia orangnya di sini. 先却想着别的事, tetapi hatinya malah memikirkan hal yang lain. Mama 虽然工作很忙, walaupun pekerjaan ibu begitu sibuk, 却很关心我的学习, tetapi ibu sangat memperhatikan pelajaran saya. 忽然 artinya tiba-tiba. 忽然 artinya tiba-tiba. 我正走在回家的路上, sewaktu dalam perjalanan pulang, 忽然下起了大雨, tiba-tiba hujan deras. Yang kedua, 我正在认真写作业. 我正在认真写作业. Saya sedang serius mengerjakan tugas. 突然停电了, tiba-tiba mati lampu. 突然 tiba-tiba. 插 artinya menancapkan. Pa artinya mencabut. Sekali lagi, 插 artinya menancap atau memasukkan. Pa artinya mencabut atau menarik ya. Kita lihat contohnya. 我把插头插进去了. Saya telah memasukkan colokan tersebut. Yang kedua, 我把插头拔出来了. Saya telah menarik colokan itu. Nah, berikut ini adalah proper names, yaitu Lu Xun ya, Lu Xun. Lu Xun ini adalah seorang pengarang yang sangat terkenal. Nah, ini adalah novel yang pernah dikarang oleh Lu Xun, yaitu Yao, obat, tentang obat. Sebuah novel yang dikarang oleh Lu Xun tentang obat. Ini juga sebuah novel yang karangan Lu Xun yang berjudul 祝福, artinya blessing. 接下来我们要看的是语法 grammar atau tata bahasa ya.
在我们的课本137到140 di textbook kita halaman 137 sampai 140. 复合趋向补语，复合趋向补语 pelengkap majemuk arah, menunjukkan arah suatu tindakan. Contoh, 上来 artinya naik ke atas, berarti arahnya mendekat. 下来 dia turun ke bawah, arahnya juga mendekat ke arah kita. Kalau 去呢，上去 dia naik ke atas tetapi arahnya itu menjauh dari posisi kita. 下去 dia turun ke bawah dan posisinya menjauh dari kita. Berarti 来 itu mendekat ke posisi kita, 去 itu menjauh dari posisi kita. Contoh, 走 走上去了，他走上去了。走 artinya jalan atau naik ya. 他走上去了， dia sudah naik ke atas. Karena memakai 上去 去 artinya menjauh dari kita ya. Dia naik ke atas dan posisinya menjauh dari kita. 走 他走出去了， dia berjalan keluar. Keluar itu maksudnya menjauh dari kita karena dia pakai 去 ya. Selanjutnya 跑 他们跑过来了, mereka berlari. Berlari ke arah mana? Yaitu ke arah kita, posisi kita. Karena dia menggunakan 来。买 你要的书买回来了. Buku yang kamu cari sudah saya beli. Nah, dia sudah membawakan bukunya itu ke arah kita, yaitu karena dia memakai 来。Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu verb, location, baru 来 atau 去 ya. Kalau kalimat yang ada locationnya atau posisi, ada keterangan tempatnya, maka kalimat yang pertama coba kita perhatikan. 我看见他走进去图书馆了. Yang kedua, 我看他走进图书馆去了. Berdasarkan grammarnya, yang pertama itu salah ya, karena 去 itu harus di belakang location, yaitu kata tempat. Berarti setelah 图书馆 baru menggunakan 去. Yang kedua baru benar. Contoh selanjutnya, 你们一起走出去教室了. 走出去教室了. Yang kedua, 他们一起走出教室去了. Nah, yang pertama 去-nya itu tidak benar karena itu ada location. Jadi 去 itu harus di belakang location ya. Yang kedua baru benar, 他们一起走出教室去了. Yang ketiga, 汽车开上去山了. 山 itu adalah kata tempat ya, location. Dan 汽车开上山去了. Nah, yang pertama itu salah karena 去 itu harus di belakang san, maka yang kedua ini yang benar. Selanjutnya, kata kerja yang tidak ada objeknya atau tidak ada kata keterangan tempatnya. Misalnya, 刚一下课 setelah pulang sekolah atau selesai pelajaran, 同学们就都跑了出去. Yang kedua, 刚一下课同学们就跑出去了. Nah, bagaimana dengan kedua kalimat ini? Benar, dua-duanya benar karena dia tanpa location atau kata keterangan tempat. Yang kedua, 看见老师走进教室, melihat guru berjalan masuk ke dalam kelas, 大家都站了起来, dan 看见老师走进教室, 大家都站起来了. Nah, kalimat ini dua-duanya juga benar karena tidak ada kata keterangan tempatnya di sana ya. Selanjutnya juga yang harus kita perhatikan, 他们跑上山去了 ya. Le-nya itu boleh di belakang. 他们走下楼去了. Kemudian kalau verb itu diikuti dengan kata benda ya. 我给你买回来了一件羽绒服. Nah, 羽绒服 ini harus paling di belakang setelah le. 我给朋友寄回去了一本介绍中国的书. 一本介绍中国的书 itu merupakan nama buku ya, berarti benda diletakkan setelah le. 好, demikian penjelasan dari Lause untuk bab 9 ini. Jika ada pertanyaan, silakan langsung hubungi Lause. 谢谢大家。